yang paling menarik, ada juga orang yang sampai mengeluh dalam media sosialnya, sampai mempublikasikan keluhannya di media sosial. Dan mungkin saya sedikit bertanya, apa sih pentingnya mengeluh di media sosial? Halo, kembali lagi di channel saya Tejam Art. Berbicara tentang soal sosial media. Sosial media ialah cara kita berinteraksi dengan teman, keluarga, sahabat dari jarak jauh. Bahkan kita bisa berbagi cerita di kehidupan keseharian kita lewat sosial media. Sampai ada yang berjualan online lewat akun-akun sosial media. Dan teman-teman semua pasti sudah punya akun media sosial. Sampai sebagian orang berbagi cerita di akun media sosialnya, sampai ada yang curhat dalam sosial medianya. Dan yang paling menarik, ada juga orang yang sampai mengeluh dalam media sosialnya, sampai mempublikasikan keluhannya di media sosial. Dan mungkin saya sedikit bertanya, apa sih pentingnya mengeluh di media sosial, mempublikasikan tentang beban hidup kita di orang luar sana? Apa sih yang kita harapkan? Apakah kita mencari solusi dalam media sosial sehingga kita harus mempublikasikan beban hidup kita? Atau mungkin kita butuh perhatian dari orang-orang? Yang saya mau bahas kali ini, di saat kita membuat status tentang beban kehidupan kita, tentang kehidupan keseharian kita, apa orang yang melihat itu akan peduli? Kira-kira bagaimana reaksi orang-orang di media sosial melihat atau menanggapi di saat kita membuat status-status yang saya bilang yang cukup lebay dalam kehidupan bermedia sosial. Nah, sekarang saya membuat video eksperimen tentang membuat status-status tentang beratnya kehidupan yang saya jalani, dan ini dia videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat status eksperimen kita yang kita buat, yang saya ada buat tadi malam, dan ini sudah di 24 jam terakhir. Dan kita lihat ada berapa yang lihat. Di status pertama saya yang ini ada 48 orang. Terus yang status kedua ada 47 orang. Oke, dari 48 orang ini ada 8 orang yang merespon. Dan 8 orang yang merespon, seperti apa reaksinya pada saat saya update status yang seperti itu, kita lihat satu-satu. Dan di kontak saya yang pertama ada tante saya, responnya pun seperti ini. Sabar saja, kamu diberi ujian sama Allah. Apakah kamu di masa sulit mengingatnya atau tidak? Pesanku, sholat 5 waktu. Dan terus berdoa curhat sama Allah. Jangan curhat di sosmed, tidak ada gunanya. Curhatnya sama Allah. Tidak semua orang peduli keluhan orang lain, kecuali orang yang suka kepo, termasuk saya. Terus lanjut lagi, ini pesan dari reaksi tanggapan om saya. Dia membalas, update status tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya jika butuh pinjaman uang, silahkan meminta bantuan sama orang yang setidaknya punya kapasitas untuk membantu. Dan sebaiknya orang terdekat atau keluarga. Kondisikan saat kita publikasikan ke media sosial, maka sebagian besar orang hanya menertawakan kita, hanya 1% yang benar-benar simpatik. Jadi intinya bukan solusi terbaik menurut saya. Dan itu tanggapan dari om saya. Lanjut lagi dari teman saya, menurut pendapatnya bagaimana reaksinya, dia rasa biasa-biasa saja karena semua orang itu punya cara sendiri untuk meringankan bebannya. Jadi mungkin kalau pendapatnya si teman saya ini, rasa dengan mengeluh seperti itu ke media sosial, mempublikasikan keluhannya ke media sosial, mungkin bebannya itu berkurang. Ini menurut pendapatnya. Oke, kita lanjut lagi dari tante saya sendiri. Dia membalas, kenapa harus ada status begini? Terus saya membalas, bagaimana pendapatnya soal status yang seperti ini? Haruskah kita mempublik? Apakah semua orang melihat keluhan kita di saat kita mengeluh di sosial media? Terus pendapatnya, tidak harus seperti ini juga. Saya, kalau dipublikasikan, masalahnya kalau di publik ada beragam macam pendapat dan tidak semua orang yang melihat status mau peduli.
Bahkan mungkin ada beberapa yang tidak kita inginkan, pendapat seseorang yang tidak kita inginkan, karena saya rasa lebih bagus kalau chat pribadi. Mungkin ada baiknya kalau memang kita butuh bantuan seseorang, kita bisa chat lewat pribadi, atau mungkin datangi dia, telepon dia, kita ke rumahnya. Itu mungkin lebih bagus tanpa harus mempublikasikan, karena di publik dari sekian banyak orang itu tidak semua yang kita kenal itu kita dekat dengan dia, dan tidak semua yang dekat dengan kita mereka ingin tahu cerita kita, mereka ingin tahu jalan cerita kita, keluhan kita seperti apa. Itu mungkin maksud saya yang penting. Terus kita lanjut dari teman saya. Terus tanggapannya, tidak perlu dipublis. Saat-saat senang mereka ada, tapi saat susah mereka tutup mata. Jadi di sini tanggapannya teman saya, tidak perlu harus mempublik dengan keluhan-keluhan yang seperti itu. Terus teman saya yang balas satu ini, reaksinya tanggapannya pun begini, abang, bukannya saya lancang, cuman kalau menurut saya itu masalah pribadi, gak harus diumbarkan di sosmed. Cukup kau berdoa sama Allah, apa yang kau dapat kalau kau umbar, apa yang kamu dapat kalau diumbar di sosial media. Apakah kau dapat ketenangan setelah umbar di sosmed? Dan tidak mungkin juga orang akan peduli dengan masalahmu, hanya akan jadi bahan gibah. Cukup kau cari ketenangan dengan berdoa. Maksudnya tidak harus mempublik. Seperti itu juga, tidak harus mempublik keluhannya, karena orang yang membaca justru jadi bahan gimana ya, bahan cerita buat orang, buat publik. Itu pun tidak menyelesaikan masalah. Lanjut lagi om saya dengan tanggapan, menurut saya tidak usah update status begitu. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi, jangan sampai semua orang tahu. Artinya tidak semua orang harus tahu tentang kehidupan kita. Tidak semua orang yang melihat statusmu akan peduli. Cukup hubungi langsung orang-orang yang dekat. Apabila ada masalah, siapa tahu mereka bisa membantu. Iya, ini yang paling benar juga maksudnya. Lebih baiknya seperti itu. Saran saya, tidak usah umbar ke publik soal masalah yang kamu hadapi. Dan teman-teman, di akun Facebook saya juga ada membuat status eksperimen, yang dimana saya ada membuat dari 23 jam yang lalu. Dan sekarang kita lihat seperti apa tanggapan-tanggapan orang yang di Facebook. Ini dia, ada 17 orang yang melihat, 15 orang yang like, dan 3 orang yang membuat emoticon menangis. Emoticon menangis yang artinya mungkin lagi sedih melihat status-status seperti itu. Dan kita lihat orang yang berkomentar. Dan di atas ini ada pertama, kita mulai dari awal ya. Kenapa dek? Ada, jadi waktu dia berkomentar saya membalasnya di sini. Ada yang saya mau bayar kakak, baru belum ada uangnya, siapa tahu ada yang bisa. Jadi di sini saya membalasnya seakan-akan saya meminta bantuan untuk menutupi kebutuhan saya, keseharian saya. Terus dia membalas, kau ini kah Icang? Ini bukan Icang. Siapa? Terus siapa? Icang itu kah? Nah di sini kayaknya ini dia tidak percaya nih kalau saya, teman-teman. Ini sudah mau masuk arah prank ini. Icang itu kah? Siapa tahu dibajak akunnya. Iya sih kayaknya. Oh dia kira akun saya dibajak ini. Nggak apa-apa pulsanya. Siapa ini kah? Nah di sini saya lagi berkomentar untuk meyakinkan dia supaya dia harus yakin bahwa itu memang saya yang membuatnya. Saya temannya waktu di TMI. Nah ini teman saya yang membalas. Terus bawah lagi ada yang berkomentar, kamu kenapa nak? Kamu ada masalah apa nak? Lanjut yang terakhir di bawah lagi ada, sabarlah menghadapi masalahnya nak, Tuhan nanti membalasnya. Terus ada lagi yang berkomentar, kamu kenapa? Ini teman saya. Lanjut lagi yang berkomentar, update status tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya jika sedang membutuhkan maka silakan meminta sama orang yang setidaknya punya kapasitas untuk membantu. Dan sebaiknya orang terdekat atau keluarga. Kondisikan saat kita publikasikan ke media sosial. Maka sebagian besar orang hanya menertawakan. Hanya 1% yang benar-benar simpatik. Jadi intinya bukan solusi terbaik jika mengeluh di media sosial. Begitu menurut saya. Atau sebaiknya bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Nah, ini adalah komentar-komentar yang saya rasa paling pas tanggapannya ini. Terus lanjut lagi, kenapa Kak Icang cuma mengeluh di sini? Ini jadi justru jadi bahan cerita buat kita, bukan untuk menyelesaikan masalah, malah kita membuat orang untuk mencerita kita balik lagi. Ini lanjut, bah kakak kenapa sudah curhat di sosmed nih? Ini beneran naik arisan kakak.
hoax. Oh kayaknya hoax ini terakhir ini dia bilang hoax ini, dia tidak yakin kalau memang saya yang membuatnya. Tapi kita tidak membahas itu karena konteksnya kita melihat tanggapan-tanggapan orang bagaimana saat kita membuat status seperti ini. Nah, itu tadi video hasil eksperimen kita di media sosial, dimana yang saya buat di akun media sosial pribadi saya. Salah satunya di WhatsApp dan di Facebook. Dan kalian sudah melihat tanggapan-tanggapan reaksi seseorang pada saat kita membuat status-status seperti itu. Dan poinnya sekarang yang kita bisa ambil adalah dari hasil eksperimen saya yang tadi, saya petik bahwa orang yang melihat status-status seperti itu bukan justru dia simpatik, tapi malah balik jadi bahan cerita, bahkan bisa jadi bahan bulian buat kita. Memang sih tidak ada salahnya kita berbagi cerita di akun media sosial tentang kehidupan kita, keseharian kita, tapi tidak harus semuanya. Bisa kita privasikan, sisakan sedikit privasi untuk kehidupan kita, tentang beban hidup yang kita jalani, tentang masalah pribadi yang kita jalani. Tidak semua harus orang tahu, karena faktanya dari hasil eksperimen tadi, dari teman dari sekian ratus orang sampai mungkin ada yang punya teman dari sekian ribu orang, itu hanya bisa melihat. Karena itu buat kita semua sesama pengguna sosial media, sebaiknya untuk membuat status-status dalam konteks mengeluh tentang kehidupannya, dalam konteks curhat tentang kehidupan pribadinya yang mungkin dianggap bahwa itu tidak harus kita publikasikan, itu masalah pribadi, tidak semua orang harus tahu. Karena media sosial hanya tempat untuk kita berbagi cerita, tapi tidak semua. Jadi intinya kita harus bijak dalam bersosial media. Kita harus mampu memposisikan, mampu menggunakan sosial media itu dengan baik. Tapi untuk menceritakan tentang kehidupan pahit-pahit kita, kehidupan pribadi kita yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip itu aib kita, masalah pribadi, itu tidak harus kita publikasi. Dan membuat status-status yang seperti itu, saya rasa itu hanya sia-sia dan tidak bermanfaat. Itu hanya membuang waktu kita untuk bermedia sosial. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa ditonton buat pengguna sosial media yang lain yang mungkin kemarin sempat membuat status yang seperti itu juga. Sebaiknya berhentilah, bijaklah dalam bersosial media. Terima kasih, saya Irsan Ramadan, salam